Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari mengenai sifatul huruf. Sifatul huruf artinya bentuk suara pada huruf hijaiyah. Kalau makhrijul huruf tempat keluar, tapi kalau sifatul huruf bentuk suara. Bagaimana suara huruf itu? Apakah ada angin? Apakah suara hurufnya tebal? Apakah tipis? Apakah ada pantulan? Maka itu akan kita bahas pada sifatul huruf. Sifatul huruf secara umum ada dua pembagian. Ada namanya sifat wajib, ada namanya sifat khusus. Kalau sifat wajib, semua huruf hijaiyah pasti punya. Tapi kalau sifat khusus, hanya beberapa huruf saja yang punya. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, Huda Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Sekarang coba kita bahas terlebih dahulu sifat wajib huruf hijaiyah. Sifat wajib sering juga disebut dengan sifat berlawanan karena masing-masing punya lawan. Yang pertama ada hamas, ada jahal. Jadi kelompok pertama dua. Ada hamas, ada jahal. Huruf hijaiyah harus memilih masuk hamas kah atau masuk pada jahal. Rupanya dari sekian banyak huruf hijaiyah, dari 28 huruf hijaiyah, ada 10 huruf yang masuk kepada hamas, ada 18 huruf masuk kepada jahal. Maka cara mudahnya kita pahami yang paling sedikit, yaitu 10 huruf hamas. Hamas itu suara ada angin. Kalau jahar suara tidak ada angin. Nah, jadi bisa dibedakan kalau hamas itu ada angin, kalau jahar tidak ada angin. Coba lihat huruf-huruf hamas. Kita singkat dengan istilah fahathahu syakhsun sakata. Huruf pertama fa. Coba kita sukunkan nanti terasa anginnya. Af. Nah, maka bunyi f itu adalah hamas, suara ada angin. Af. Kemudian huruf ha. Ah. Terasa anginnya? Kemudian ta, maka itu juga sifat hamas, suara ada angin. Kemudian huruf ha, juga ada angin. Kemudian huruf shin, terasa sekali anginnya, banyak angin yang menyembur. Kemudian huruf kha, kemudian sad, jadi harus ada angin pada huruf ini. Kemudian huruf sin, as, anginnya tajam, as. Kemudian huruf kaf, ak, ada bunyi k. Dia tertahan dulu, ak. Jadi bunyi k itu adalah bunyi hamas pada huruf kaf. Kemudian huruf ta, at. Nah, jadi tertahan dulu, ada bunyi, itu namanya bunyi hamas pada huruf ta. Selain 10 huruf ini masuk kepada jahar. Contoh apa huruf yang enggak disebut dalam 10 tadi? Contoh huruf ba, maka huruf ba jatuh kepada huruf-huruf jahar. Ab, di situ tidak ada suara yang ada angin. Ab, atau huruf ya, ai, juga tidak ada angin. Jadi 10 huruf masuk kepada hamas, suara ada angin. Selebihnya masuk kepada jahar, jangan ada angin pada suara itu.
Kemudian kelompok yang kedua yang harus dipilih pada sifat wajib ini oleh huruf hijaiyah ada syiddah, ada tawassut, ada rokhwah. Syiddah itu suara tertahan alirannya. Kalau tawassut suara sedang, tidak tertahan, tidak mengalir. Kalau rokhwah suaranya mengalir. Jadi tolak ukur pembagian yang kedua ini adalah aliran suaranya kayak mana? Tertahankah atau mengalir? Syiddah. Jadi 28 huruf hijaiyah ada yang memilih kepada syiddah. Ada di situ 8 huruf. Baju di toko akata. Jadi ada 8 huruf. Kemudian yang masuk kepada tawassut atau bainiyah nama lainnya, di situ ada 5 huruf. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Jadi 5 ditambah 8 ada 13. Maka selebihnya 15 huruf masuk kepada rokhwah. Bagaimana cara menghafalnya? Hafal yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah syiddah dan tawassut. Maka hafal yang 2 ini. Maka sisanya masuk rokhwah. Pertama kita lihat dulu huruf-huruf yang masuk kepada syiddah. Ba, kalau kita sukunkan ab, ab. Kemudian jim, aj, aj. Kemudian dal, ada, ditertahan dulu, ada, baru ada pantulan, ada, kemudian to, atto, kemudian qaf, aqqa, kemudian huruf hamzah, a, kemudian huruf kaf, ditahan dulu, baru ada bunyi hamas yang kita bahas pada materi pertama tadi, ak, ditahan dulu, ak, baru ada nafas atau angin, ak, kemudian ta, at, kemudian pembagian yang kedua ada tawassut atau bainiyah, di mana aliran suaranya sedang, tidak tertahan, tidak pula mengalir, sedang-sedang saja. Lin Umar, pertama lam, al, jadi ada alirannya sedikit, al, kemudian ada huruf nun, an, kemudian huruf ain, a, jangan dibaca a, kalau a kurang tepat karena itu adalah hamzah. Kalau hamzah baru tertahan, kalau ain mengalir sedikit, ada bunyi a, kemudian huruf mim, am, kemudian huruf ra, r. Maka selebihnya selain dari syiddah dan tawassut maka masuk pada rokhwah. Suara harus mengalir. Apa contohnya? Contohnya adalah huruf H. Huruf H enggak masuk syiddah, enggak masuk pula kepada rokhwah. Cara membacanya harus dialirkan aliran suaranya. Kemudian huruf dha, al, huruf fa, af. Kemudian huruf ya, ai. Jadi harus dialirkan. Kemudian sifatul huruf yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Tolak ukurnya adalah suara yang naik ke langit-langit. Kalau disebut dengan isti'la artinya ada suara yang naik ke langit-langit dan hurufnya dibaca tebal. Kalau istifal suaranya tidak naik ke langit-langit sehingga hurufnya dibaca tipis. Dari 28 huruf hijaiyah ada 7 huruf masuk kepada isti'la dibaca tebal karena naik ke langit-langit, ada 21 huruf masuk kepada istifal tidak naik ke langit-langit, maka hafal yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah isti'la, ada 7 huruf. Kita singkat dengan istilah khussadagtingkil. Yang paling mudahnya adalah sadotadho kho. Maka setiap huruf yang bertitik ini adalah huruf-huruf tebal. Contoh huruf so, as, ada angin, suaranya mengalir dan dia naik ke langit-langit. As. Kemudian huruf bo, al. Kemudian huruf wo, al. Kemudian huruf to, alpo. Kemudian huruf kho, kemudian huruf gho, kemudian huruf ko, akko,
aqqa, aqqa. Nah, jadi ini adalah 7 huruf yang dibaca tebal karena dia naik ke langit-langit. Kemudian pembagian yang keempat adalah itbaq dan infitah. Tolak ukurnya adalah suara mengumpul antara lidah dan langit-langit. Kalau itbaq ada suara yang mengumpul, ini lidah, ini langit-langit. Maka di antara kedua ini mengumpul suaranya, itu namanya itbaq. Tapi kalau infitah, antara lidah dan langit-langit suara di situ tidak ngumpul, suaranya cuma lewat saja. Nah, jadi 28 huruf hijaiyah ada 4 huruf yang masuk kepada itbaq, di mana antara lidah dan langit-langit suaranya ngumpul. Itu huruf shadha, dha. Selebih dari yang 4 ini 24 masuk kepada infitah. Suaranya tidak mengumpul antara lidah dan langit-langit. Maka hafal yang paling sedikit. Contoh as. Nah, jadi ngumpul suara di situ. Al, to, al. Jadi 4 huruf ini disebut dengan itbaq. Contohnya selain itu apa? Kalau selain itbaq ini yang masuk kepada infitah. Contoh huruf fa, af, atau huruf ya, ai. Tidak ada suara yang mengumpul. Kemudian sahabat Al-Quran kita masuk kepada sifat khusus. Sifat khusus ini artinya suara yang khusus hanya ada pada beberapa huruf saja, tidak semua huruf yang punya. Kalau sifat wajib tadi semua huruf punya, minimal setiap huruf punya 4 sifat wajib, itu pasti ada pada setiap huruf. Tapi sifat khusus hanya pada beberapa huruf saja. Yang pertama kita lihat sofir. Sofir itu artinya ada suara yang tajam seperti bersiul, itu punya 3 huruf saja, sod, zai, sin. Kita singkat dengan sozis, sod, zai, sin. As, itu namanya bunyi sofir, bunyi tajam. Kemudian az, z, z, itu namanya sofir, bunyi tajam. As, as, itu adalah bunyi tajam, disebut dengan sifat sofir, punya 3 huruf saja. Kemudian sifat khusus yang kedua bernama qalqalah, artinya suara ada pantulan, punya 5 huruf saja, huruf ba, jim, dal, to, dan qaf, disingkat dengan baju di toko. Qalqalah ini ada 2, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra biasanya terjadi di tengah kalimat karena kita menyambung dengan huruf berikutnya. Coba perhatikan contoh hurufnya. Kalau pada huruf ba biasanya bunyinya be. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi be. Karena dia di tengah, qalqalah sughra. Jangan dibaca suhufi ib. Nah, jangan dibaca be karena itu bukan qalqalah besar. Ini qalqalah kecil di tengah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berikutnya huruf jim. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al, je, bunyinya mirip je. Alam naj'al lahu, alam naj'al, jangan naj'al. Nah, jangan tuh qalqalah besar, ini qalqalah kecil karena di tengah. Alam naj'al lahu 'ainain. Kemudian huruf dal. Thumma adbara yas'a. Bunyinya de karena di tengah. Thumma adbara yas'a. Kemudian huruf ta. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna. Jangan fawasatna. Itu qalqalah besar, ini kecil di tengah. Fawasatna to. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian huruf qaf. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a, naq'a, bukan naq'a, itu besar, ini kecil. Naq'a. Berikutnya qalqalah kubra, pantulannya terjadi di akhir kalimat atau di akhir kata, baik dia bertasydid maupun dia yang langsung kita sukunkan atau sudah sukun dari awal. Intinya posisinya di akhir dan tidak bergabung lagi dengan huruf berikutnya. Contoh pada huruf ba, kasaba disukunkan menjadi kasab. Jadi terjadi ketika waqaf.
kasab, maka qalqalanya besar. Kemudian huruf jim, dzatil buruji menjadi dzatil buruj. Kemudian huruf dal, dzatil imadi dzatil imad, pantulannya besar. Kemudian muhitun, kalau disukunkan muhit, muhit. Kemudian azabal hariqi menjadi azabal hariq, hariq. Kemudian kalau dia bertasydid maka juga diberikan qalqalah kubro, juga besar. Namun bedanya pantulannya datang terlambat 2 ketukan. Fi ghayabatil jubbi menjadi fi ghayabatil jub, jub, pantulannya terlambat. Fi ghayabatil jub. Kemudian fil haji menjadi fil hajj, fil hajj. Kemudian bi ghairil haqq, bi ghairil haqq. Kemudian sifat yang ketiga disebut dengan lin, artinya suara dibaca dengan lembut. Kapan terjadi? Apabila harokat fathah berjumpa waw sukun atau harokat fathah berjumpa dengan ya sukun. Perhatikan contohnya. Hadzal baiti, bai, ba berjumpa dengan ya, itu namanya sifat lin, dibaca lembut. Jangan bai tapi bai, bai dibaca lembut. Hadzal baiti. Kemudian quraisyin, quraisyin, quraisyin. Kemudian min khaufin, min khaufin. Khauf itu adalah sifat lin. Wala naumun, wala naumun. Naum, nun berjumpa waw itu adalah sifat lin. Kemudian yang keempat ada namanya inhiraf, artinya ada suara yang dipalingkan. Jadi suara yang dibelokkan itu punya 2 huruf saja, huruf ra dan huruf lam. Jadi sahabat Quran, kalau huruf ra itu dibelokkan dari depan ke arah belakang, kalau lam dari arah depan ke samping kanan atau ke samping kiri. Contoh huruf ra, al, lidahnya dari depan mundur ke belakang, al, itu namanya inhiraf. Kalau tidak dibelokkan dia akan memantul ar. Anda enggak boleh, 1 kali saja. Kalau lam dibelokkan ke arah kanan atau ke kiri, salah satu boleh. Al. Kemudian sifat yang kelima ada namanya takrir, artinya suara yang bergetar. Itu terjadi pada huruf ra. Itu hanya 1 kali getaran saja, enggak boleh lebih. Enggak boleh ar. Itu salah, 1 getaran saja. Ar. Tapi dia harus sepaket dengan inhiraf. Setelah getar, gerakannya dari depan ke arah belakang. Ar. Jadi huruf ra antara takrir dan inhiraf ini 1 paket. Kemudian yang keenam ada namanya tafasyi, artinya suara yang berisikan udara yang menyebar. Jadi banyak udara menyebar di dalamnya. Itu punya 1 huruf saja, huruf shin. Ash, banyak udaranya. Kalau kita panggil sebutan negara, itu juga untuk melatih huruf shin. Indonesia, Malaysia, sya, itu latihan huruf shinnya. Kemudian sifat yang ketujuh bernama istitalah, artinya ada suara yang berisikan udara yang menekan karena adanya pergerakan lidah kita dari arah belakang ke arah depan. Itu terjadi pada huruf dhad. Jadi setelah tepi lidah menempel atau mendekat kepada geraham atas, lidahnya bergerak dari arah belakang ke arah depan. Maka pergerakan itu disebut dengan istitalah. Ini khusus pada huruf dhad. Jadi bunyi wud kayak gitu, namanya istitalah. Kemudian yang ke-8 ada namanya gunnah, artinya suara yang berisikan dengungan. Ini terjadi pada huruf-huruf dengung. Contoh pada huruf ikhfa, minkum, atau kepada idgham bi gunnah, may yaqulu, atau kepada iklab, mim ba'di.
Maka setiap yang dengung disebut dengan gunna, ada suara yang berisikan dengungan. Jadi sahabat Al-Quran, inilah bentuk-bentuk sifatul huruf yang ada pada huruf hijaiyah. Kesimpulannya ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat khusus. Coba kita latihan, sebutkan sifat pada huruf ro. Yang pertama, kalau dipandang dari sifat wajib, pasti ro itu punya 4 sifat. Yang pertama, hamas atau jahar, rupanya dia masuk kepada jahar. Artinya suara tidak boleh ada angin atau nafas. Sifat yang kedua, harus memilih syiddah, tawassut atau rokhwa. Setelah dilihat masuk kepada tawassut, huruf pertengahan. Berarti sifat pertama jahar, yang kedua tawassut. Yang ketiga masuk isti'la atau istifal. Setelah dilihat masuk kepada istifal. Suaranya tidak naik ke langit-langit. Arti hurufnya dibaca tipis. Kemudian masuk kepada infitah atau masuk kepada itsbaq. Setelah dilihat rupanya masuk kepada infitah. Suara tidak ngumpul antara lidah dan langit-langit. Nah, maka sudah 4 sifat wajib pada huruf ro. Jahar, tawassut, kemudian istifal dan infitah. Sekarang kita lihat apakah huruf ro punya sifat khusus. Rupanya ada 2 sifat khusus, yaitunya inhiraf, suara yang harus dipalingkan. Kemudian ada bersifat takrir, suara yang bergetar. Jadi sifat huruf ro ada 6. 4 sifat wajib, 2 sifat khusus. Latihan sekali lagi, coba sebutkan sifat pada huruf kho. Huruf kho dari segi hamas atau jahar masuk kepada hamas, suara berisikan angin. Kemudian syiddah, tawassut atau rokhwa, rupanya masuk kepada rokhwa. Karena dia tidak masuk kepada syiddah, enggak pula masuk tawassut, berarti masuk kepada rokhwa, suara mengalir. Nah, jadi itu sudah 2. Masuk kepada hamas, ada angin, rokhwa, alirannya mengalir. Kemudian yang ketiga masuk kepada isti'la atau istifal, rupanya masuk kepada isti'la, dibaca tebal karena suara naik ke langit-langit. Kemudian yang keempat masuk kepada isbaq atau infitah, rupanya infitah karena suara tidak ngumpul antara lidah dan langit-langit. Sudah 4 sifat khusus pada huruf kho: hamas, rokhwa, kemudian isti'la dan infitah. Apakah punya sifat khusus? Rupanya tidak ada. Cuma 4 sifat pada huruf kho atau bentuk suaranya cuma 4. Jadi sahabat Al-Quran bisa dilatih di rumah cara mengelompokkan sifat huruf ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.